subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar tentang materi Office yang sebelumnya kita telah mempelajari Microsoft Word, Microsoft Excel. Sekarang kita masuk ke Microsoft PowerPoint. Oke, kita mulai. Materi hari ini adalah teknik presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Oke. Ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu definisi PowerPoint, jenis-jenis presentasi, dan penjelasan bagian pada layar PowerPoint. Oke. Definisi PowerPoint. Kenapa kita harus mempelajari perangkat lunak pengolah kata? Supaya jika kita bekerja dalam sebuah tim organisasi atau perusahaan, setiap saat kita siap untuk selalu berhubungan dengan pembuatan dokumen atau laporan, baik yang bersifat cetak kertas maupun dalam bentuk digital seperti pengiriman email. Sebuah rutinitas pekerjaan pasti selalu berhubungan dengan nilai data yang berbasis numerik, frekuensi data, range data, rata-rata, guna memperoleh informasi penting bagi perusahaan. Sebagai contoh, frekuensi penjualan alat komputer apa yang paling sering dibeli oleh klien dalam sebuah toko komputer? Tentu hal itu membutuhkan data rekapan baik secara detail maupun dalam bentuk grafik yang telah disediakan oleh aplikasi Microsoft Excel. Data-data yang telah diolah sedemikian rupa pasti akan memberikan informasi tertentu yang kelak akan berguna untuk membantu memberikan pertimbangan bagi top manajemen dalam mengambil keputusan. Biasanya setiap divisi atau departemen dalam perusahaan atau organisasi selalu mengadakan rapat yang berisi diskusi tentang pemaparan hasil kerja dan analisis data. Pemaparan hasil kerja atau analisa data sering disebut dengan presentasi. Jadi, presentasi bisa digambarkan sebagai teknik penyajian atau penyampaian suatu masalah, hasil gagasan, ide, karya inovatif, informasi yang dimiliki seseorang kepada orang lain dalam sebuah forum. Tujuan presentasi adalah memberikan wawasan tentang informasi yang dimiliki agar diketahui oleh orang lain, agar ikut memahami dan terpengaruh terhadap materi penyajian. Presentasi bisa dilakukan dengan metode ceramah secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung memiliki pengertian penyajian materi dilakukan secara tatap muka di depan audiens, sehingga bisa melakukan interaksi secara langsung juga. Adapun metode presentasi tidak langsung bisa dilakukan menggunakan remote system, YouTube online, Skype atau model telekonferensi lainnya. Kalau saya ini berarti lewat YouTube, berarti presentasi secara tidak langsung ya anak-anak. Kalau saya menjelaskan di kelas, berarti saya menggunakan metode presentasi secara langsung. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis presentasi. Orang yang melakukan presentasi disebut sebagai presenter, sedangkan yang menjadi pendengar atau menghadiri acara presentasi disebut audiens. Biasanya teknik penyajian presentasi menggunakan media interaktif seperti aplikasi PowerPoint. Jenis-jenis presentasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Antara lain, yang pertama adalah impromptu. Apakah impromptu? Impromptu adalah jenis presentasi yang disajikan oleh
presenter tanpa persiapan apapun. Kondisi sering ditemukan pada beberapa orang yang menghadiri diskusi tanpa ada agenda memberikan presentasi. Yang kedua, manuskrip. Jenis presentasi ini dilakukan menggunakan naskah sebagai acuannya. Jadi ini bawa catatan ya. Mungkin bagi kalian kalau zaman dulu guru atau presenter yang hebat itu yang nggak bawa buku. Tapi sebenarnya sekarang malah membaca buku justru menunjukkan bahwa presenter itu hati-hati dalam menggunakan sumber yang akan dipakai sebagai dasar presentasinya. Jadi ya kita lihat situasinya ya. Jadi boleh bawa naskah atau catatan, atau kalau memang sudah menguasai boleh. Tapi tetap harus referensinya harus berdasarkan data yang akurat. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah memoriter. Memoriter adalah presentasi yang dilakukan tanpa membaca teks atau naskah karena berdasarkan hafalan naskahnya. Ini yang tadi ya, dia nggak bawa naskah. Sebenarnya resiko mungkin muridnya nggak tahu ya kalau dia salah. Tapi kalau dia salah gara-gara dia ingin menunjukkan bahwa dia hafal ya, mungkin tujuannya beda. Kalau memang hafal oke, tapi biar kelihatan pinter tapi lupa dibiarin aja, ya udahlah, nggak ada yang tahu sih, yang penting saya ngomong kayaknya lancar. Itu yang harus dijaga. Jadi presentasi yang disampaikan bisa-bisa keliru. Nah itu berarti akan membuat data yang diberikan atau informasi yang diberikan kepada audiens jadi kurang. Oke, seperti itu. Jadi situasional aja, kapan kita manuskrip, kapan kita memoriter, it's okay asal data yang kita berikan akurat. Dan tidak salah ya kita mengakui bahwa mungkin lupa. Mungkin kita bisa lihat namanya apa. Menurut saya bukan hal yang memalukan bila kita jujur. Justru yang kurang bagus adalah tidak mengakui bahwa dia lupa, malah mengeluarkan informasi yang asal-asalan. Menurut saya itu lebih parah. Tapi jika ingin memoriter dan bisa menguasai, it's okay. Yang keempat adalah extempore atau extempor. Jenis presentasi yang presenternya telah mempersiapkan dengan baik materi yang akan disajikan beserta media pendukungnya. Oke, berikutnya. Tujuan suatu presentasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan daya tarik bagi peserta presentasi. 2. Menstimulus konsentrasi, minat, dan interaksi peserta terhadap materi yang disajikan. 3. Menciptakan suasana presentasi yang nyaman dan interaktif. 4. Mampu mempengaruhi pikiran peserta untuk mengikuti alur dari awal sampai akhir. Jadi di sini kita lihat bahwa kita melakukan presentasi adalah untuk mempengaruhi audiens. Jadi kalau saya sekarang presentasi berarti untuk mempengaruhi kalian agar berminat, agar paham terhadap materi yang disajikan, dan kalau bisa berinteraksi. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, tapi kemampuan kalian menyampaikan presentasi ini pasti didukung oleh suatu aplikasi, di sini PowerPoint ya. Jadi jangan salah ya, aplikasi PowerPoint ini saya pernah dulu ada pelatihan, dia pelatihannya hanya seputar PowerPoint aja. Jadi bagaimana cara membuat PowerPoint yang menarik, video-video apa yang harus dimasukkan, gambar apa yang dimasukkan, animasi apa yang harus dimasukkan juga. Kemudian bagaimana cara menyampaikan PowerPoint yang sudah bagus itu ada pelatihan yang hanya seputar PowerPoint. Jadi kalian jangan pernah meremehkan aplikasi ini, karena aplikasi ini justru aplikasi yang support kalian untuk apa? Untuk membuat kalian bisa mempengaruhi orang lain. Untuk kalau kalian seorang marketing, berarti kalian bisa mampu membuat atau mempengaruhi orang membeli produk kalian. Kalau guru
ya, memberikan informasi atau ilmu kepada siswanya, di mana siswa adalah customer bagi seorang guru yang harus diberi pengetahuan secara maksimal. Oke. Berikutnya, materi yang disampaikan dalam presentasi seharusnya memiliki beberapa syarat agar dapat diterima dengan baik oleh peserta atau audiens seperti berikut. Yang pertama, bersifat memberikan informasi baru dan menarik bagi peserta. 2. Dapat memberikan keyakinan terhadap kebenaran materi yang disajikan. Ini ya, memberikan yakin bahwa ini benar gitu ya. Meyakinkan. 3. Agar diterima dengan mudah oleh peserta, sebaiknya dalam penyajian menggunakan sikap yang baik dan persuasif agar peserta dapat terpengaruh dan memahami serta mengikuti alur materi. 4. Memberikan wawasan baru serta menjadi inspirasi bagi peserta. 5. Gunakan metode yang baik dalam pemaparan dan menghibur agar tercipta suasana kondusif dan diskusi yang ramah. Ketika membuat presentasi, hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, tentukan tema pokok materi yang disajikan. Ini saya saat ini sedang menyajikan tema tentang PowerPoint. Ya. Kemudian 2, gunakan alur materi yang singkat, padat, dan jelas. Nah, ini berarti jujur presentasi ini belum singkat, padat, dan jelas ya. Terlalu detail PowerPoint saya ini atau presentasi saya ini, harusnya poin-poinnya saja kemudian saya menjelaskannya. Oke, ini saya juga akan memperbaiki diri. 3. Alur materi yang disajikan harus urut dan teratur ya. Tadi pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya. Oke, seperti itu ya. 4. Sebaiknya menggunakan media interaktif seperti gambar, video, suara untuk memperjelas dan menarik perhatian. Ini kurang gambar, nanti belakangnya ada gambar ya. Nggak ada video juga karena memang ini hanya pengertian tentang PowerPoint dan cara presentasi yang standar atau bagus itu kenapa, tujuannya apa. Jadi mungkin tidak ada video real ya atau gambar real, hanya penjelasan saja. Semoga kalian tetap bisa fokus dan memperhatikan. 5. Hendaknya setiap slide mengandung sebuah tema sub materi dengan jelas. Ini tantangan ya buat kita semua ya. 6. Penataan letak huruf, kata, dan gambar hendaknya memperhatikan unsur warna, ergonomika, dan estetika. Tantangan sekali ya kalau bikin seperti ini, kayaknya kita harus lama ya. Oke, semoga kita bisa. Berikutnya, agar materi presentasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. 1. Bagi presenter dianjurkan berpenampilan menarik dan sopan. Nah, ini ketika menyampaikan. 2. Mempersiapkan diri dengan menguasai materi yang disajikan. Ya, jangan sampai nggak sama sekali, minimal dibaca-baca dan dipahami. Jadi kita bisa mengembangkan dan menarik kesimpulan, kemudian mengembangkan versi kita, dan kalau kita paham pasti kita bisa menjelaskan, dan kalau ada pertanyaan tidak bingung karena kita sendiri sudah paham. Jadi dipelajari sebelumnya, tidak harus hafal tapi harus paham. 3. Persiapkan materi pendukung seperti gambar, video, dan file lain yang dibutuhkan. 4. Dalam berbicara, sebaiknya menggunakan intonasi nada yang jelas, santai, dan diikuti gerakan tubuh untuk menguatkan penjelasan materi. 5. Hendaknya menciptakan suasana humoris seperti selingan lucu, namun dalam batas norma kesopanan untuk membuat kondisi yang lebih santai. Nah, ini humoris, ini tantangan ya. Gimana kita bisa membuat joke tapi tidak membuat suasana lebih rileks tapi enggak kemana-mana, jadi tetap fokus pada materi yang akan kita presentasikan. Ini enggak gampang, ini perlu jam terbang yang tinggi ya anak-anak. Oke, yang keenam, memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. 7. Penyampaian presentasi harus selalu memperhatikan waktu yang diberikan. Jadi jangan sampai diberi waktu 1 jam tiba-tiba jadi 5 jam. Nah, dan biasanya konsentrasi seseorang
nggak bisa ya lebih dari 1 jam ya, standarnya 45 menit seperti itu. Lebih itu udah nggak fokus lagi gitu, kecuali materinya ada video mungkin agak bisa ya. Jadi kalau video itu kan ada audio, ada gambar gabungan, biasanya memang lebih mudah dipahami. Kalau teks ini biasanya kurang. Oke. Microsoft PowerPoint adalah salah satu jenis perangkat lunak yang paling sering digunakan untuk menyajikan materi presentasi. Penjelasan bagian-bagian layar kerja Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. Sebenarnya sekarang udah berbasis web ya, ada beberapa alat presentasi berbasis web ya, itu jadi nggak usah install aplikasi ya, bisa langsung kita pakai web dan digunakan ya. Ini bisa pakai slide player, dan masih banyak lagi, saya lupa ya namanya, tapi sebentar ya. Oke, seperti itu. Nah, ini mulai saya akan membahas tentang tampilan pada PowerPoint. Ini ya, jadi ada aplikasi selain PowerPoint ya, 13 kalau saya ingat-ingat, ada beberapa aplikasi untuk presentasi terbaik selain PowerPoint. Yang pertama adalah Visme. Oke, coba saya buka aja ya sebelum membahas ini. Jadi aplikasi untuk presentasi selain PPT. Ya, ini banyak ya. Jadi tidak hanya PowerPoint, mungkin yang famous di Indonesia itu PowerPoint. Oke. Di sini bisa kita lihat. Ini ciri-ciri apa yang membuat aplikasi presentasi itu bagus. 1, template bawaan. Aplikasi terbaik harus memiliki template yang menarik, profesional untuk membuat presentasi dengan cepat. Opsi berbagi dan berkolaborasi. Lebih banyak orang bekerja secara work from home saat ini. Kalau mau berencana membagikan slide webinar atau hanya ingin berkolaborasi dengan rekan kerja dalam presentasi, harusnya mudah untuk berbagi file. Jadi harus mudah ya. Saya zoom aja. Oke. Oke, kemudian bisa berbagi dan kolaborasi, dukungan media. Apakah kamu perlu merekam narasi untuk presentasimu atau menyisipkan klip YouTube? Aplikasi presentasi terbaik harus mendukung berbagai jenis media seperti audio, video, gambar, dan GIF animasi. Apakah PPT sudah seperti ini? Oke, pelajari ya. Kemudian ada aset grafis. Jika kamu perlu membuat presentasi dengan cepat, kamu tidak punya waktu untuk menjelajahi internet untuk mencari gambar atau membuat animasi khusus untuk membuat presentasimu menarik. Kamu memerlukan aplikasi yang dilengkapi dengan aset grafis seperti gambar stok,
grafik, bagan, dan animasi. Jadi ini ya sama ya, dia juga selain punya template yang bagus, yang banyak, yang instan, bikin kita cepet bikin PPT, dia juga harus punya aset grafis. Jadi stok gambar juga ya, stok grafik, animasi, kalau bisa yang stoknya itu banyak, jadi kita nggak usah download dulu, kemudian insert dulu dan lain sebagainya. Download itu juga butuh waktu loh, mikir loh anak-anak. Nah kalau sudah ada instan berarti aplikasi presentasi tersebut oke. Yang kelima, opsi presentasi. Beberapa jenis mode presenter harus menjadi standar pada aplikasi presentasi yang bagus. Jika kami memberikan poin, kamu juga akan memberikan poin bonus untuk opsi presentasi lainnya seperti polling langsung atau analitik. Waduh, ini berarti bisa dianalisis ya ini ya. Aplikasi presentasi terbaik gratis ya ini ya. Ini yang ada di Google ya. Ini Google Slide. Yang pertama Google Slides. Google Slides adalah aplikasi presentasi tradisional yang dirancang dengan kolaborasi. Jadi kita nggak harus punya aplikasinya, nggak harus download, kita pakai Google Slides. Selama kita punya akun Google, maka kita bisa memakai Google Slides dan kita bisa bikin media presentasi kita di mana saja. Oke, nggak harus terinstall di laptop kita. Google Slides dapat digunakan di browser kamu secara gratis ya, di browsernya ya. Oke, pilih tema untuk pertunjukan slide, lalu tambahkan tata letak slide standar dan masukkan teks, grafik, dan transisi slide dari menu. Google Slide juga terintegrasi dengan Zapier, sehingga kamu dapat melakukan hal-hal seperti memperbarui grafik berdasarkan tanggapan formulir atau baris spreadsheet baru. Nah, ini ada koneksi dengan Zapier. Oke, kita coba Zapier itu apa? Saya kepo ini ya. Google Slide dan Zapier ya, coba kita. Apa sih? Ini biar bahasa Indonesia kita kasih adalah. Oke. Kita coba, nggak ada yang cari bahasa Indonesia. Zapier adalah, nah ini kita coba di sini apa sih Zapier? Di sini adanya. Apa itu Zapier? Mungkin Zapier masih sangat asing bagi orang lain. Ini saya juga nggak tahu apa itu Zapier. Ternyata ini kalau kita belajar ya, ada rasa kepo, pasti kita akan belajar lebih dalam lagi. Oke, di sini Zapier masih sangat asing bagi orang Indonesia karena belum banyak menggunakannya, bahkan untuk skala perusahaan. Wah, perusahaan aja belum tahu. Padahal dengan Zapier kita bisa menghubungkan atau mengotomatiskan lebih dari 500 aplikasi tanpa menggunakan atau menyewa programmer. Wow. Ini ya, ada 3 pokok bahasan dalam artikel. Apa itu Zapier? Nah, ini linknya ya. Linknya ini ya, nanti kalian browsing sendiri. Zapier adalah platform agregator atau penghubung antara aplikasi dengan aplikasi lainnya. Ada sekitar 500 aplikasi yang sudah terdaftar di sini dan kita bisa mengkoneksikan semuanya. Misal Anda punya banyak konten blog di WordPress, untuk mengantisipasi hilangnya konten maka Anda dapat menyimpan konten tersebut di Dropbox. Dengan Zapier itu bisa dilakukan sehingga setiap kali Anda memposting blog secara otomatis akan terupload juga di Dropbox. Ilustrasi ini hanya contoh, masih banyak sekali aplikasi yang bisa kita coba dengan Zapier ini. Untuk versi gratis Zapier bisa Anda gunakan gratis sampai 5 zaps atau 5 kombinasi.
Contoh, jika Anda mengintegrasikan Gmail dengan kirim email, maka itu terhitung satu kombinasi. Anda bisa mengkomunikasikan 5 aplikasi kirim email secara gratis. Wow. Ini ya, mengintegrasikan kirim email dengan Zapier. Di atas sudah kita ketahui Zapier dan bagaimana cara penggunaannya, dan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengintegrasikan Zapier dengan aplikasi kirim email. Ya, ini dengan yang kirim email ya. Yang harus dilakukan adalah buat akun. Oh, ini buat akun dulu ya, Zapier dulu. Setelah itu buat akun di Zapier, maka Anda lakukan ada login. Ini ya caranya. Waduh, ini harus dicoba ini sepertinya. Sampai sini proses mengintegrasikan kirim email dengan Zapier sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba studi kasus mengintegrasikan Gmail dan kirim email dengan Zapier. Wah, ini poinnya sudah mantap ya. Jadi di Zapier fungsinya menyatukan beberapa fungsi sekaligus ya. Tapi harus dicoba dulu ini. Studi kasus mengintegrasikan Gmail dengan kirim email dengan Zapier. Sebelum kita melakukan integrasi Gmail dan kirim email dengan Zapier, silakan lakukan tes berikut. Klik tombol Make a Zap, lalu kotak pencarian Choose a Trigger Application, ketikan kirim email. Ini langkah-langkahnya ya. Wah, nanti dia ouch. Oke, coba poin terakhirnya. Oke, ini langkah-langkahnya. Oke, step by stepnya ya. Nah, ini ada tutorialnya. Oke, kita coba yang lainnya ya. Di sini keuntungannya ya. Cara apa itu Zapier? Cara mengotomatiskan tugas bisnis Anda lebih baik. Oke. Zapier adalah apa Zapier lakukan adalah mengambil dua layanan dan bertindak sebagai perantara untuk API mereka. Ini adalah alat untuk menghubungkan semua aplikasi yang berbeda yang Anda gunakan. Ini pakai ini ya, Gmail sebagai trigger, actionnya ini Dropbox. Oke, seperti ini ya, jadi gabungan ini. Nih ya, katakan Anda ingin mengunduh secara otomatis semua lampiran email yang dikirim ke akun Gmail dan folder Dropbox tertentu. Karena Gmail dan Dropbox memiliki API, maka Zapier bisa. Setiap lampiran email baru yang akan Anda dapatkan akan memicu Zapier untuk mengunduh file dan mengunggahnya ke Dropbox. Jadi ibaratnya ini kayak apa ya, penyatu ya Zapier ini antara Dropbox dan email yang ada di Google. Ini ya, keunggulan Zapier, ada kecepatan. Kita cepatkan aja, konsistensi, visibilitas. Ya, ini hanya pengetahuan aja ya. Jadi aplikasi Google Slides sudah terhubung dengan Zapier, sudah berbasis web, bisa dihubungkan dengan Zapier, maka keren banget, makin perfect ya. Mungkin PPT PowerPoint akan kita tinggalkan ya. Yang kedua adalah Visma. Visma memiliki berbagai template yang bersih dan rapi untuk berbagai jenis presentasi. Kamu juga dapat memilih palet warna untuk setiap tema dan membuat palet warna kamu sendiri. Visma menampilkan berbagai pilihan icon, grafik, gambar bebas royalti untuk merapikan presentasimu. Gambar bebas royalti ini enak ini ya. Kadang-kadang kalau kita templatenya berbayar males ya, apalagi saya suka banget template yang gratisan. Jadi kadang-kadang download free template for PowerPoint itu sering saya lakukan. Oke. Tapi sayangnya aplikasi ini tidak sepenuhnya gratis. Ada beberapa fitur yang hanya dapat digunakan untuk subscribe ke aplikasi ini. Jika kamu subscribe, aplikasi ini dapat membagikan tayangan slide kamu melalui private link dan berkolaborasi dengan anggota tim. Prezi
Prezi adalah salah satu aplikasi yang unik. Alih-alih membuat slide demi slide, aplikasi presentasi ini memberi kamu satu kanvas raksasa. Ya, ini nanti kalian yang browsing ya, Prezi itu apa. Kamu dapat menambahkan blok teks atau gambar, atau bahkan membuat slide miniatur. Selama presentasi, kamu dapat terbang di sekitar kanvas dengan mulus dan memperbesar untuk melihat potongan konten individual. Ini yang terbaik di Prezi, Visma, dan Google Slide ya. Oke. Ini yang terbaik di 2021 ya. Pastinya masih banyak lagi ya. Nah, apalagi yang lainnya coba kalian browsing sendiri. Ini saya menjelaskan cara browsing kalau ingin mengembangkan pengetahuan dari materi sederhana yang saya punya. Ya, kemudian kalian kembangkan ini. Kalian jadi penuh pengetahuan. Sebenarnya yang pernah saya bilang ya, kalau sebenarnya guru itu hanya trigger, tapi kalian bisa, kalau kalian keingintahuannya tinggi dan semangat belajarnya tinggi, kalian pasti lebih banyak ilmu dan pengetahuannya daripada gurunya. Itu memang harus ya. Oke, semoga strategi belajar ini ya bisa kalian gunakan. Jadi ada belajar sesuatu, ada kosakata yang kalian kurang paham, sekarang enak anak-anak, kalian nggak harus WA gurunya, nggak usah telepon ya, kalian bisa tanya ke Google, apa sih kosakata baru yang kita temukan ini pada pelajaran ini. Nah itu. Oke, lanjut. Oke, ini sebenarnya tertulis di sini ya, quick access toolbar, file name, ribbon menu. Oke, saya coba jelaskan satu persatu. Ini aja ya. Yang pertama sama seperti aplikasi Office lainnya, ini adalah quick access toolbar. Quick Access Toolbar merupakan kumpulan icon yang menjadi shortcut fitur utama PowerPoint yang paling sering digunakan, seperti Save As. Mau saya hilang ini ya. Save As ya. Back atau undo ya, undo maksud saya ya. Kemudian yang kedua adalah file name ya, File name merupakan judul atau nama file yang dibuka oleh PowerPoint ya. Kemudian yang ketiga adalah ribbon menu tab. Ini ya, ribbon menu tab. Ini ada menu-menunya ya. Fungsi ini berisi kumpulan tab ya, ini macam-macam tab sini ya. Yang ketiga sudah di kotak ini, yang berisi ikon-ikon fitur kerja yang disediakan oleh PowerPoint yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsinya. Ini mau saya sering hilang ini. Oke ya. Oke, berikutnya yang keempat ini adalah scroll bar. Ini ya, namanya scroll bar. Scroll bar berguna untuk menggeser posisi slide ke atas dan ke bawah. Ini ya, ke atas ke bawah. Bentar, mau saya ini hilang terus ya. Atas bawah seperti ini. Kemudian ada yang kelima, zoom. Ini ya, ini ada maju mundur untuk zoom 110% sampean ini ya. Zoom berfungsi untuk mengatur besar skala tampilan slide. Yang keenam adalah slideshow tool. Ini ya, kecil banget ini. Slideshow tool menampilkan hasil desain slide secara penuh pada layar untuk mulai dipresentasikan. Kemudian yang ketujuh adalah reading view. Reading view ini ya, reading view mana? Mouse-nya mana? Reading view ini ya, ada kelihatan. Menampilkan mode normal ketika slide sedang didesain dan meng-hide tambahan perintah atau sisipan file desain lainnya. Oke. Kemudian yang ketujuh, yang keenam itu slideshow tool, reading view. Yang ke-8 ini ya, slide sorter. Mode view slide dalam bentuk lebih kecil sehingga memudahkan ketika melakukan review atau menganalisis desain slide yang dikerjakan. Kemudian 9 ini ya, normal view. Normal view menampilkan slide dalam kondisi default dengan menyertakan panel navigasi. 10 kita cari 10 mana? Kok nggak ada ya 10?
Ini kelupaan ya. Ini tidak ada ya guys, 10. Theme name di sini ya letaknya ya. Ini kok nggak ada? Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya di sini ada theme name, yaitu menampilkan nama tema PowerPoint. Jadi tema slide yang mungkin ini slide-nya kan saya ngambilnya dari download ya. Jadi nama temanya nggak ada. Mungkin kalau saya ngambil dari PowerPoint, theme name-nya ada. Oke, slide number. Ini ya, nomor 11 slide number. Menampilkan nomor halaman slide yang sedang dikerjakan atau diakses saat ini. 12 ini ya. Slide navigation ya. Jadi ini mana ini slide navigation, kita mau ke slide nomor berapa ya, bisa dipilih di sini. Dapat digunakan sebagai panduan ketika bekerja dengan slide presentasi, menunjukkan letak slide presentasi yang akan dikerjakan, dan dapat digunakan untuk menambah, memindahkan, serta menghapus slide tersebut. Jadi kalau mau insert slide juga di sini, copy slide di sini, pilih-pilih slide juga di sini. Oke ya, di slide navigation. Kemudian 13 ini ya, 13 ini ya, 13 ini yaitu slide area design. Area slide yang dapat didesain dengan berbagai media dapat disisipkan, didesain dan dikerjakan seperti teks, gambar, audio. Nah, jadi di sini kita desainnya per slide-nya bisa menyisipkan gambar, audio, dan movie. Kemudian yang ke-14 ini ruler ya, side ruler, dan ini ada top ruler ya. 14 15 ada top ruler dan side ruler. Side ruler yang ini samping, 14 ini. Side ruler adalah sebagai panduan arah dan ukuran secara vertikal ketika mendesain objek yang diletakkan pada area slide. Sedangkan top ruler sebagai panduan arah dan ukuran secara horizontal ketika mendesain objek yang diletakkan pada area. Oke. Itu perkenalan tentang PowerPoint ya anak-anak. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengembangkannya lebih dari yang saya jelaskan, karena yang saya jelaskan pastinya sangat terbatas. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa simpulkan dan beri komentar. Kalau bisa kesimpulannya lebih, kalian browsing di tempat-tempat lain, jadi kesimpulannya bisa kalian nambahkan referensi kalian dari hasil baca kalian tentang aplikasi presentasi yang kalian ketahui. Oke, simpulkan di komen. Jangan lupa nama, kelas, nomor urut. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya maupun di kelas atau bisa hubungi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.